Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Riki ASP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value. Teman-teman, kita telah mempelajari bahwa konsep nilai waktu uang menunjukkan kesetaraan nilai uang di sepanjang titik waktu yang berbeda. Jika saat ini kita memiliki uang sebesar 100 juta rupiah, kira-kira berapa nilai uang yang setara dengan jumlah tersebut pada tahun ketiga? Begitu pula ketika kita akan memperoleh uang sebesar 100 juta rupiah dalam jangka waktu 3 tahun dari sekarang, berapa nilai uang yang setara dengan jumlah tersebut pada tahun ini? Apabila kita perhatikan, pertanyaan pertama berfokus pada nilai masa depan dari nilai uang saat ini. Sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan nilai sekarang dari nilai uang di masa depan. Hubungan antara nilai sekarang dan nilai masa depan dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, garis waktu T dimulai pada titik waktu 0 dan terus bertambah sampai dengan titik waktu yang kita butuhkan atau titik waktu N. Nilai sekarang merupakan nilai uang pada titik waktu 0. Di sepanjang garis waktu 0 hingga titik waktu N, terdapat bunga atau imbal hasil yang diperoleh atas nilai uang saat ini. Sementara itu, nilai masa depan menunjukkan nilai uang pada titik waktu N yang merefleksikan nilai sekarang dan hasil bunga atau imbal hasil dari titik waktu 0 hingga titik waktu N. Oleh karena itu, pengimplementasian nilai sekarang dan nilai masa depan setidaknya akan melibatkan tiga variabel, yaitu yang pertama nilai uang pada suatu titik waktu, yang kedua tingkat bunga atau imbal hasil, dan yang terakhir jumlah periode waktu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penghitungan nilai masa depan. Dalam penghitungan nilai masa depan, kita dapat menggunakan dua metode penghitungan bunga, yaitu dengan menggunakan metode bunga sederhana atau menggunakan metode bunga majemuk. Rumus penghitungan nilai masa depan untuk masing-masing metode disajikan sebagai berikut. Rumus penghitungan nilai masa depan dengan metode bunga sederhana yaitu FV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 ditambah R dikali N tutup kurung, di mana FV merupakan nilai masa depan, PV adalah nilai sekarang, dan R adalah tingkat bunga atau imbal hasil per periode, dan N adalah jumlah periode. Sementara itu, rumus penghitungan nilai masa depan dengan metode bunga majemuk yaitu FV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 ditambah R dibagi M pangkat M kali N. Di mana FV yaitu menunjukkan nilai masa depan, PV menunjukkan nilai sekarang, R menunjukkan tingkat bunga atau imbal hasil per periode, M merupakan frekuensi pembayaran bunga atau imbal hasil per periode, dan N menunjukkan jumlah periode. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita tentang bagaimana menghitung nilai masa depan, baik menggunakan metode bunga sederhana maupun metode bunga majemuk, mari kita sama-sama simak contoh berikut. Tuan Wahyu memiliki dana sebesar 200 juta rupiah yang ingin didepositokan selama 20 tahun guna membiayai kebutuhan kuliah anaknya kelak. Jika tingkat bunga net deposito ditetapkan sebesar 5% per tahun dan bunga dibayarkan secara tahunan, berapa total nilai simpanan Tuan Wahyu pada akhir tahun ke-20? Dalam hal yang pertama, setiap bunga deposito yang diperoleh kemudian dicairkan dan disimpan dalam bentuk tunai. Jadi dalam skenario pertama, bunga deposito yang diperoleh itu tidak didepositokan kembali ya. Dan untuk skenario 2, setiap bunga deposito yang diperoleh kemudian didepositokan kembali.
Berdasarkan rencana yang telah disusun oleh Tuan Wahyu, kita dapat menyarikan data-data sebagai berikut. Yang pertama, nilai sekarang atas deposito atau PV yaitu sebesar 200 juta rupiah. Tingkat bunga atau R adalah sebesar 5% per tahun. Frekuensi pembayaran kupon atau M adalah 1 kali setahun. Dan jumlah periode atau N adalah selama 20 tahun. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai masa depan atas simpanan Tuan Wahyu untuk masing-masing skenario yaitu sebagai berikut. Di dalam skenario 1, Tuan Wahyu memilih untuk menyimpan bunga deposito yang diperolehnya dalam bentuk simpanan tunai. Dengan demikian, nilai masa depan atas total simpanan Tuan Wahyu dapat kita hitung dengan menggunakan metode bunga sederhana, yaitu nilai masa depan atas simpanan atau FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R dikali N. PV 200 juta dikali 1 ditambah R 5% dikali N 20. Kita memperoleh hasil 200 juta dikali 2 yaitu 400 juta. Jadi total nilai masa depan atas simpanan Tuan Wahyu untuk skenario 1 adalah sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan di dalam skenario 2, Tuan Wahyu memilih untuk mendepositokan kembali bunga deposito yang telah diterimanya. Maka total nilai masa depan atas simpanan Tuan Wahyu dapat kita hitung dengan menggunakan metode bunga majemuk, yaitu nilai masa depan atas simpanan atau FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R dibagi M pangkat M kali N, di mana PV atau nilai sekarang adalah sebesar 200 juta, dikali 1 ditambah R 5% dibagi M periode 1 pangkat 1 dikali 20. Di sini kita dapat menghitung nilai masa depannya adalah 200 juta dikali 1,05 pangkat 20, yaitu 200 juta dikali 2,65, sehingga total nilai masa depan simpanan atas simpanan Tuan Wahyu yaitu 530 juta yang kita hitung dengan menggunakan metode bunga majemuk. Dari hasil penghitungan yang telah kita lakukan, opsi untuk menginvestasikan kembali bunga deposito yang diperoleh akan lebih menguntungkan bagi Tuan Wahyu karena menghasilkan nilai masa depan atas simpanan yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 530 juta apabila dibandingkan dengan menggunakan metode bunga sederhana di dalam skenario 1 yang hanya menghasilkan sebesar 400 juta. Lalu kita beranjak pada penghitungan nilai sekarang. Serupa dengan penghitungan nilai masa depan, kita juga dapat menggunakan dua metode penghitungan bunga, yaitu menggunakan metode bunga sederhana atau menggunakan metode bunga majemuk untuk menentukan nilai sekarang. Sementara itu, rumus penghitungan nilai sekarang untuk masing-masing metode yaitu sebagai berikut. Dengan menggunakan metode bunga sederhana, rumus penghitungan nilai sekarang yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R dikali N. Sementara itu, untuk rumus penghitungan nilai sekarang dengan metode bunga majemuk yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R bagi M pangkat M dikali N. Untuk memudahkan kita tentang bagaimana cara menghitung nilai sekarang, mari kita sama-sama simak contoh berikut. Nyonya Sari berharap dapat memiliki harta sebesar 1 miliar rupiah pada saat dirinya pensiun 25 tahun mendatang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, di tahun ini Nyonya Sari berniat untuk berinvestasi secara lamsam, jadi sekaligus ya, pada instrumen keuangan dengan tingkat imbal hasil atau return sebesar 10% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal. Jadi dalam 1 tahun ada berapa kuartal? Ada 4 kuartal ya, kuartal 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan Nyonya Sari apabila
Pertama, setiap hasil investasi yang diperoleh kemudian disimpan secara tunai. Misalkan disimpan di brankas atau di tempat lain yang aman ya secara tunai. Lalu dalam skenario kedua, setiap hasil investasi yang diperoleh kemudian direinvestasikan atau diinvestasikan kembali pada instrumen tersebut. Baik, ketika menganalisis rencana Nyonya Sari, kita memperoleh data-data sebagai berikut. Nilai masa depan atas investasi, yaitu nilai yang diharapkan Tuan Sari, Nyonya Sari, yaitu EV sama dengan 1 miliar rupiah. Tingkat bunga atau R adalah sebesar 10% per tahun. Frekuensi pembayaran kupon atau M adalah sebesar 4 kali setahun. Dan jumlah periode ada atau N adalah selama 25 tahun. Nilai sekarang atas investasi Nyonya Sari yang harus disiapkan untuk masing-masing skenario adalah sebagai berikut. Berdasarkan skenario yang pertama, yaitu Nyonya Sari memilih untuk tidak menginvestasikan kembali hasil investasi yang telah diperolehnya dan memilih untuk menyimpannya secara tunai, dapat kita hitung dengan menggunakan metode penghitungan bunga sederhana, yaitu nilai sekarang atas investasi atau PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R dikali N. FV adalah 1 miliar, R adalah 10%, dan N adalah 25. Kita hitung menjadi 1 miliar dibagi 3,5, yaitu kita mendapatkan hasil sebesar 285,7 juta rupiah. Sementara itu di dalam skenario 2, yaitu Nyonya Sari memilih untuk menginvestasikan hasil investasi yang telah diterimanya, maka nilai investasi ini yang harus disiapkan oleh Nyonya Sari dapat kita hitung dengan menggunakan metode bunga majemuk, yaitu nilai sekarang atas investasi atau PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R dibagi M pangkat M dikali N. FV sama dengan 1 miliar, R sama dengan 10%, M sama dengan 4, itu 4 kali setahun ya. Dan kita memperoleh hasilnya 1 miliar dibagi 1,025 pangkat 100 atau 1 miliar dibagi 11,81, dan akhirnya kita memperoleh nilai sekarang atas investasi Nyonya Sari dalam metode bunga majemuk yaitu sebesar 84,67 juta rupiah. Teman-teman, berdasarkan hasil penghitungan yang telah kita lakukan, kita dapat memperoleh simpulan bahwa kebutuhan dana awal untuk investasi akan menjadi lebih rendah dalam hal Nyonya Sari memilih untuk menginvestasikan kembali hasil investasi yang telah diperolehnya, yaitu untuk mencapai angka 1 miliar rupiah dengan tingkat bunga 10% per tahun selama 25 tahun dan bunga dibayarkan secara kuartalan. Maka ketika Nyonya Sari memilih untuk menginvestasikannya hasil investasi yang telah diperolehnya, maka dia hanya butuh menyiapkan sebesar 84,67 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan hasil investasinya tidak diinvestasikan kembali, maka Nyonya Sari harus menyiapkan dana sebesar 285,7 juta rupiah. Baik teman-teman semua, untuk memudahkan teman-teman, kami juga telah menyiapkan kalkulator nilai waktu uang yang dapat teman-teman gunakan untuk menghitung secara otomatis nilai sekarang dan nilai masa depan. Kalkulator tersebut dapat teman-teman akses melalui tautan yang telah kita sajikan di dalam deskripsi video ini. Kalkulator yang kita susun ini menawarkan beberapa kelebihan. Pertama, kalkulator ini tersedia secara daring atau online dan tidak dipungut biaya atas pengoperasiannya. Yang kedua, tampilan kalkulator ini simple dan mudah untuk digunakan. Ketiga, kalkulator ini memberikan hasil penghitungan yang akurat. Dan yang terakhir, kalkulator ini tidak hanya dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan, tetapi juga dapat teman-teman gunakan untuk menentukan nilai variabel lain,
termasuk menentukan tingkat bunga ataupun jumlah periode waktu tergantung dari kasus yang teman-teman hadapi. Baik teman-teman semua, demikian video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.